死吧，陈峰！让他昏死过去了。陈峰胜，晋级下一轮。晋级第二轮。Hey, halo guys, berjumpa lagi bersama saya tentunya. Dan dalam video kali ini saya akan melanjutkan episode dari Donghua Fearless Martial Spirit, yang mana episode ini merupakan episode lanjutan dari Donghua yang sebelumnya saya sudah bahas. Tapi untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menuju ke inti alur filmnya. Dan setelah sebelumnya Chen Feng akan dihadapkan pada lawannya yang bernama Duan Wuxin, kini tibalah hari pertarungan tersebut, dan nampaknya para juri atau tetua lebih memihak pada Duan Wuxin. Sesaat kemudian wasit pun mempersiapkan pertarungan yang akan dibuka agar para petarung bersiap-siap. Di awal pertarungan Duan Wuxin menyerang lebih dulu, disusul dengan serangan bertubi-tubi dari Chen Feng. Dan nampaknya Duan Wuxin lebih mendominasi pertandingan tersebut dengan ranah kultivasi yang lebih tinggi daripada Chen Feng. Serangan bertubi-tubi pun dilancarkan oleh Duan Wuxin dan tanpa sadar, seolah Chen Feng kini berada dalam genjutsu atau ilusi mematikan, hingga ia merasakan efek buruk dari genjutsu tersebut. UR yang juga sedang bertarung di bagian bawah juga merasakan getaran dari pertarungan Chen Feng tersebut, dan hampir saja ia terkena sebuah serangan. Beruntungnya ia masih bisa mengelak dari serangan tersebut. Dan beralih pada Chen Feng, kini Chen Feng seolah terpojok dan tak mampu untuk melawan Duan Wuxin, karena ilusi yang Duan Wuxin buat berhasil membuat Chen Feng kalah, hingga Chen Feng jatuh tersungkur kemudian tak sadarkan diri. 对决双方，段无心、陈峰。什么急？白骨换阵，你死定了！是幻术。你死定了！ Paman Han kemudian membangunkannya dan mengatakan bahwa Chen Feng telah kalah telak dari Duan Wuxin dan ia sampai terlempar dari arena. Namun Chen Feng menyadari satu hal yang mencurigakan, bahwa Paman Han selalu memanggilnya dengan nama Feng Er. Namun kali ini ia memanggilnya dengan nama Chen Feng, dan benar saja ternyata ia masih ada dalam genjutsu atau ilusi, dan ternyata kini ia masih belum kalah dari Duan Wuxin dan sedang dalam arena. Beruntungnya ia sadar dan terbangun dari genjutsu tersebut seketika itu juga. 陈峰，陈峰，陈峰，你这次已经做得很好了，再战下去可能有生命危险。幸好你最……不可能，我好像忘掉了什么。您可是一直叫我风儿的。晚了，陈峰。Duan Wuxin kemudian mengeluarkan genjutsu lagi dan lalu ia berubah wujud menjadi Paman Han untuk mengelabui Chen Feng. Namun Chen Feng telah menyadari hal tersebut dan seketika menghancurkan ilusi hantu dari Duan Wuxin. Berbekal tapak Guang Ming yang sudah lebih kuat dari sebelumnya, kemudian ia menghancurkan tengkorak raksasa yang mana itu merupakan sumber genjutsu dari Duan Wuxin, hingga Duan Wuxin tak mampu menahan serangan tersebut. Dan saat Chen Feng akan menghabisi Duan Wuxin, Paman Han langsung menghentikannya karena sudah jelas-jelas di pertarungan kali ini ia sudah memenangkan pertandingan. 别以为你破了摄魂术你就赢了！碍事！今日就饶你一次。 Sementara UR kini masih saja bertarung dengan lawannya tersebut. Lawannya yang sudah terluka karena serangan dari UR, kemudian UR mencoba menjatuhkan mental sang lawan dengan membahas luka-lukanya. Namun tiba-tiba serangan datang dari sang lawan yang tiba-tiba mengarah pada dirinya, dan sontak ia lalu mengeluarkan serangan untuk menghalau serangan tersebut. Musuhnya yang lengah kemudian memudahkannya untuk menyerang sang musuh, hingga terlempar keluar dari arena.
dan UR kemudian keluar sebagai pemenang dari pertarungan tersebut. 烈火金刚拳，那我可不。拳，这还不错嘛，左手缠着绷带，右手不缠，不太雅观。 Singkat cerita, Paman Han, UR, dan Chen Feng kini sedang berkumpul setelah pertandingan. Kemudian Paman Han meminta suatu hal pada Chen Feng, yaitu ia meminta Chen Feng untuk mengantar UR ke kota Baishi dan mengikuti lelang di sana agar UR bisa mengganti cambuknya dan mendapat cambuk yang lebih baik daripada sebelumnya. Chen Feng lalu mengiyakan permintaan pamannya tersebut, dan sang paman memintanya menemani UR karena ia tak bisa menemani UR berbelanja. Apalagi menurutnya UR cukup kekanak-kanakan dan harus ada seseorang yang menemaninya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Chen Feng yang baru bangun dari tidurnya kemudian dikejutkan oleh Mo Bai dan Tuan Su yang sedang berada di dekat makam sang guru. Chen Feng pun berusaha melindungi makam sang guru, disusul sebuah serangan dari Mo Bai. Namun Chen Feng telah salah paham pada mereka karena kedatangan mereka ke sana adalah untuk memberikan penghormatan pada Chen Feng dan gurunya. Karena Chen Feng telah berhasil mengalahkan Duan Wuxin hingga ia sangat terkenal di sekte luar. Dan ternyata Tuan Yu tersebut merupakan orang yang akan Chen Feng lawan di pertarungan berikutnya. Dan kedatangan ia ke sana sebenarnya adalah untuk meminta Chen Feng agar tak terlalu serius saat pertandingan, dan ia mengatakan bahwa dirinya lebih lemah daripada Chen Feng. Karena kedatangannya baik-baik, maka Chen Feng pun merendah dan mengiyakan kemauan Tuan Su tersebut. 你们在干什么？想对我师父的墓做什么？苏少爷前来祭拜你师父。杏子直，你不要在意。打败了摄魂师祖的弟子段无心，只是想跟你做个约定，别伤得太重，10天半个月动不了身，那就拜托陈师弟了。 在下部队。 Sesaat kemudian datanglah UR yang membawa 2 kuda untuk mereka kendarai menuju ke kota Baishi, dan berangkatlah mereka ke kota Baishi tersebut. Dan sebelum masuk ke sana, Chen Feng mengatakan agar UR menyembunyikan kekuatannya saat berada di kota Baishi. Dan karena sebelumnya Chen Feng pernah ke sana bersama gurunya, maka kini Chen Feng yang memimpin perjalanan tersebut menuju ke kota Baishi. Sesampainya di sana kemudian mereka disambut manajer tingkat kedua pelelangan tersebut yang bernama Si Dongsan yang langsung menyuruh mereka untuk masuk. 您好，还是隐藏一下实力。好，我还记得路线。那劳烦你带路了。驾！光临谢家拍卖场，我是谢家拍卖场，2位贵客里边请。 Si Dongsan kemudian menyuruh Chen Feng untuk duduk, dan sesaat setelahnya Chen Feng mengeluarkan taring ular darah hitam untuk ia jual dan menghasilkan uang. Dan guna mengetahui keaslian taring tersebut, Si Dongsan pun memeriksa dan menganalisa taring ular darah hitam tersebut. Dan setelah Si Dongsan mengetahui bahwa barang tersebut merupakan taring asli, kemudian ia mengatakan akan membuka harga 100 batu bintang pada taring tersebut di pelelangan nanti. Dan Si Dongsan memberikan Chen Feng kartu perunggu sebagai pemilik taring tersebut. 这里本是拍卖市场，请坐。5重以上的妖兽牙齿，如此珍贵的黑血蛇牙，蛇牙保存得很完整，100块中品灵石。不出意外的话，蛇牙会被人竞价。 Singkat cerita, pelelangan pun dimulai dan juru lelang Pani Er memimpin jalannya pelelangan tersebut. Dan yang pertama dilelang adalah budak orang barbar ras Tian, yang mana budak tersebut kini sudah ada dalam ranah gerbang langit tingkat ke-5 dan ia sangat berbahaya. Harga awal dibuka dengan harga 10 batu roh, dan kemudian seorang wanita langsung memasang harga 60 batu roh
dan berhasil memiliki budak tersebut. 尼尔，各位如果常来，肯定认识我交了入场费，就是来看你的。蛮族、赤炎族，他们天生神力，他被我们用特殊方法训练，温顺无。拍价10块中品灵石，恭喜您，苏夫人。 Kemudian keluarlah taring ular darah hitam milik Chen Feng tersebut, yang mana taring itu ia dapatkan saat pertarungannya melawan 2 ular raksasa di episode sebelumnya. Dan bagi kalian yang belum menontonnya, silahkan klik kartu di atas untuk mengetahui bagaimana Chen Feng mendapatkan taring tersebut. Lanjut, setelah menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas, kemudian dibukalah pelelangan taring tersebut dengan harga awal senilai 50 batu roh. Seketika seorang bernama Duang Lin membeli taring tersebut dengan harga 300 batu roh untuk ia gunakan sebagai bahan penyempurna pil yang dia buat. 下面这一桌，所以黑血蛇身上的部位都很值钱，气，牙中的毒液也是变起拍价50块中品灵石，300块。 300块一次。白石城1品炼药师东方林，现在正卖老夫一个面子。 Dan setelahnya Chen Feng terkejut setelah lempengan besi yang pernah ia dapatkan di episode sebelumnya, yang mana fungsi besi tersebut untuk menaikkan ranah kultivasinya, ternyata kini ada sebuah barang yang sama seperti benda tersebut dan hanya dibuka seharga 5 batu roh. Chen Feng pun memasang harga sesuai kesepakatan untuk barang tersebut. Namun tiba-tiba ada seseorang bernama Qin yang menawar barang tersebut dengan harga 420 batu roh. Dan karena itu Chen Feng pun menyerah untuk membeli lempengan tersebut. 这是5块中品灵石，在下勉为其难买了。这位公子真420块中品灵石一次啊！之前不叫价，在下就让步了。 Sesaat setelahnya keluarlah cambuk yang mereka cari sedari awal dan dibuka dengan harga 30 batu roh. Qin lagi-lagi menawar dengan harga 40 batu roh untuk ia berikan pada adiknya. Seketika Chen Feng menawar barang tersebut dengan harga 90 batu roh dan membuat Qin kesal hingga menendang meja. Si Dongsan kemudian menyuruh Qin untuk mematuhi aturan dan kemudian ia keluar dari sana. 40块中品灵石，舍妹急需此材料做边用，还望41次。 90块中品灵石。小子，你给我等着！ Setelahnya si Dongsan memberikan batu roh dan juga cambuk untuk UR, namun kemudian Duang Lin ada di sana untuk bertanya tentang posisi tulang-tulang yang lain dari ular tersebut. Chen Feng kemudian memberitahukan posisi dari tulang-tulang tersebut, dan sayangnya episode kali ini berakhir di sini guys. Dan untuk kelanjutannya akan kita bahas pada episode berikutnya. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton sampai akhir dan matur sakalangkong.